Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kita semua, channel Day Beta. Channel yang akan membahas terkait budidaya ikan cupang. Oke, kali ini kita akan bagi-bagi ilmu lagi nih. Ilmu apa yang akan kita bagi? Itu terkait perkawinan ikan cupang. Nah, perkawinan ikan cupang ini ada satu istilah yang biasa breeder ikan cupang ini lakukan, yaitu istilah inbreeding. Nah, inbreeding itu untuk apa tujuannya itu? Tapi sebelumnya, sebelum tujuannya untuk apa, kita jelaskan dulu inbreeding itu apa. Nah, di sini saya telah tuliskan inbreeding dalam biologi diartikan sebagai perkawinan antara dua atau lebih individu yang masih memiliki kedekatan hubungan kekerabatan. Istilah lain yang dipakai adalah silang dalam. Jadi dalam istilahnya kalau di bahasa kita itu ya inbreeding itu adalah saudara dikawinkan dengan saudaranya. Jadi kalau misalnya kalian punya anakan cupang, nah anak-anakan cupangnya itu dengan indukan yang sama itu kalian kawinkan lagi. Nah, itu disebut dengan inbreeding. Di sini saya akan jelaskan secara bahasa saya ya. Jadi istilah-istilah dari biologi atau genotip dan lain sebagainya itu tidak saya jelaskan, tapi saya jelaskan secara rincinya saja, garis besarnya saja. Inbreeding itu apa, tujuannya itu apa, keuntungannya itu apa, dan kerugiannya itu apa. Nah, kita masuk dulu ke keuntungan dan kerugiannya ya. Nah, kalau misalnya di inbreeding ini kita jelaskan dulu keuntungannya. Nah, tujuan dari inbreeding, salah satu keuntungannya adalah untuk melahirkan anak-anakan yang sifatnya, yang bentuknya sama dengan induknya. Jadi kalau misalnya kalian ingin ikan multicolor yang warnanya itu kuning, merah, hitam, dan hijau misalnya, nah itu dikawinkan dengan saudaranya, itu besar kemungkinan anakannya juga sama seperti itu, warnanya tidak jauh berbeda gitu. Nah, itu untuk keuntungannya. Jadi sifat-sifat yang muncul, sifat-sifat yang bisa kalian lihat itu harapannya sama gitu. Itu ya kalau misalnya inbreeding. Nah, kalau misalnya kerugiannya itu apa? Pasti ada kerugiannya. Inbreeding itu kerugiannya kekuatan daya tahan tubuh anakan ikan cupang itu melemah. Jadi kadang ada misalnya yang baru 2 minggu, anakannya memang banyak, tapi 2 minggu pada mati, setengahnya misalnya yang bertahan hanya setengahnya. Nah, itu bisa seperti itu, karena salah satu kerugiannya itu, jadi daya tahan tubuh anakan ikan cupang yang menggunakan metode inbreeding itu besar kemungkinan daya tahannya berkurang. Bentuknya bagus dan sebagainya, tapi daya tahannya berkurang. Mungkin nanti dia akan sering sakit dan lain sebagainya, umurnya tidak panjang. Itu besar kemungkinan bisa seperti itu. Tapi bentukannya sama seperti induknya, warnanya sama seperti induknya. Nah, itu kalau misalnya yang inbreeding. Oke, kita jelaskan dulu mekanisme dari inbreeding. Saya coba akan jelaskan ya secara rinci proses inbreeding itu seperti apa. Oke, kita yang akan jelaskan itu proses inbreeding ya. Nah, di sini ada P, di sana P, ini F1, F1. Dijelaskan bahwa P di sini ada parental atau induknya. Jadi induknya ini misalnya ini betina, ini jantan ya. Jadi jantan dengan betina. Nah, biasanya kalau tips untuk kalian juga, kalau misalnya kalian ingin mengawinkan ikan cupang, tips dari saya sih umurnya itu di angka 5 sampai 8 bulan lah umur ikannya itu. Karena kalau misalnya umur 5 sampai 8 bulan itu mereka sudah matang, istilahnya itu telur-telurnya pun sudah matang. Jadi kalau misalnya kalian beli dari breeder itu beli dari tukang cupang itu umurnya itu misalnya 4 bulan. Nah, kalian rawat dulu 1 bulan atau 2 bulan di 6 bulan untuk yang betinanya. Itu besar kemungkinan telurnya itu sudah matang dan siap untuk dikawinkan, dan itu anakannya besar kemungkinan akan bertahan gitu. Beda lagi kalau misalnya 4 bulan kalian langsung kawinkan indukannya, itu memang bisa, tapi biasanya kebanyakan, sepengalaman saya itu kebanyakan banyak yang gagal gitu istilahnya itu. Anakannya itu tidak bertahan sampai dewasa.
Itu yang untuk yang umurnya ya, di umurnya. Nah, di sini ada F1 di sini berarti filial atau anakannya. Berarti dalam artian kalau misalnya P ini adalah indukannya, F1 ini anakan yang pertama, F2 ini anakan yang kedua, F3 dan F4 dan itu seterusnya. Ingat, semakin ke bawah ya, semakin banyak keturunannya, maka tingkat dari kekuatan tubuhnya itu semakin rentan juga, tapi warnanya semakin bagus, tapi semakin rentan. Umurnya mungkin tidak lama, mungkin umurnya di angka 9 bulan dan sebagainya, tapi balik lagi ke perawatan kalian juga sih. Tapi itu saya yang menyebutkan itu bahwa ilmu biologi yang menyebutkan seperti itu, bahwa kalau misalnya kekurangan inbreeding, besar kemungkinan daya tahan tubuhnya akan berkurang gitu. Oke, kita jelaskan di sini ya. Di P di sini misalnya kalian punya jantan dan juga kalian punya ikan betina. Kalian kawinkan. Anakannya ada F1 dan F1. Ini jantan, ini betina juga. Dari anakan ini, anakan dari P di sini atau parental di sini, kalian cari anakannya yang paling bagus, paling terbaik. Kalau kalian ingin dari warnanya yang bagus, carilah warna yang paling cerah, yang paling bagus dari anakan indukan, dari anak induk cupang kalian. Pertama dari warnanya yang bagus. Yang kedua, harapannya warna antara induk jantan dari F1 dan F1 ini, jantan dan betina itu sama dari segi ukuran dan dari segi warnanya. Harapannya sama kalau misalnya kalian ingin anakannya seperti itu juga. Tapi kalau misalnya tidak ada, ya kalian usahakan warnanya yang paling cerah saja gitu. Seterusnya di F2 juga sama seperti itu, diulang ya. F2 juga sama, anakan dari F1 kalian kawinkan lagi sampai F3 dan sampai terakhir biasanya di F4. F4 ini biasanya sudah teruji dari genetiknya yang bagus biasanya itu. Jadi kalau misalnya kalian dengar dari breeder cupang itu genetik bagus, berarti biasanya genetik bagus itu berasal dari F4 di sini. Semakin banyak pengalaman breeder cupang mengawinkan ikan cupangnya dengan inbreeding, berarti semakin bagus juga genetiknya. Apa keuntungan jadi genetik itu bagus? Yang pertama, warnanya konsisten, bagus gitu istilahnya itu. Jadi yang base girl-nya itu sedikit gitu, warnanya kebanyakan pecah-pecah semua. Beda lagi dengan kalian kalau misalnya di sini masih banyak yang base girl, masih banyak yang seloknya. Yang kedua masih banyak juga, yang ketiga, yang ketiga ini biasanya sudah agak berkurang gitu, yang selo dan base girl-nya. Kebanyakan warnanya bagus-bagus, cerah-cerah. Jadi kalau misalnya kalian ingin konsisten dalam bisnis ikan cupang ini, kalian harus bisa merawat ikan andalan kalian. Semakin bagus genetiknya, semakin bagus juga kalian harga jualnya. Ini yang cara yang pertama ya. Ada cara yang kedua kalau misalnya kalian mau inbreeding. Misalnya ini anakan, misalnya kalian kebanyakan itu jantan. Ya, dari anakan yang ini tuh kalian kebanyakan jantan. Nah, yang betinanya ini ada tapi jelek. Warnanya kurang bagus, kurang menarik. Kalian bisa jodohkan lagi atau kalian bisa kawinkan lagi anakan dari indukan ini yang jantannya dengan betinanya, dengan ibunya. Ini gak apa-apa. Sama, ini juga inbreeding karena genetiknya sama, masih satu jalur, masih satu individu yang sama, masih satu kekerabatan istilahnya itu. Sama yang disebutkan di sini ya. Kekerabatan, hubungan kekerabatan. Nah, itu mungkin. Ya. Oh iya, terakhir mungkin saya jelaskan dulu di sini ada di dalam inbreeding itu ada sifatnya itu ada dua, ada fenotip, ada genotip. Kalau fenotip ini lebih ke yang tidak bisa kita amati. Misalnya dari segi agresif ikannya, itu bisa kalian tularkan ke anakannya. Kalau misalnya indukan kalian agresif, dijodohkan dengan agresif juga, besar kemungkinan anakannya juga gampang agresif. Ada yang kedua itu genotip. Kalau genotip itu dari segi bisa diamati dari luar atau dari warnanya. Nah, ini tujuan dari inbreeding biasanya untuk cupang-cupang yang warna itu adalah dari segi genotipnya. Oke?
kalian sudah mengerti. Kalau misalnya sudah mengerti, terima kasih. Kalau misalnya ada yang belum dipahami, silahkan bisa komen di bawah. Kita ketemu lagi di video yang selanjutnya.